Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, perlu kita ketahui bahwa agama ini tidak berdasarkan nafsu kita. Mengamalkan agama juga tidak pakai selera kita, tapi mengamalkan agama ini pakai aturan Allah dan Rasulnya. Ada aturan-aturan, ada aturan akidah, ada aturan syariat, ada aturan akhlak. Maka ulama kita juga membagi sedemikian. Ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Nah, dalam urusan dakwah ini, dakwah itu hukumnya wajib. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah, yang jelas fardu. Tidak ada dakwah, hancur agama. Hancur Islam, hancur generasi di bawah kita. Sebagaimana dulu orang-orang dulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ketika nabinya ada, dakwah bagus. Tapi karena umatnya tidak diwajibkan dakwah, beberapa generasi kemudian hancur. Orang-orang yang naik perahu bersama Nabi Nuh, itu orang-orang soleh semua. Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan syakura. Anak cucu orang-orang yang diselamatkan dari banjir Nabi Nuh, itu orang-orang soleh semua, 80 orang. Dan Nabi Nuh sendiri hamba yang pandai bersyukur. Tapi kemudian anaknya, generasi cucunya, generasi cicitnya sudah mulai nyembah patung lagi. Kok sebegitu aja baru 3 keturunan udah rusak? Karena umatnya nggak wajib berdakwah, umatnya hanya wajib beribadah. Mereka hanya beribadah, tidak ada dakwah, hancur. Hanya 3 generasi. Generasi pilihan yang selamat dari banjir Nabi Nuh, generasi keempatnya sudah menyembah patung. Nah, tetapi umat Islam Indonesia dan umat Islam, umat Nabi Muhammad seluruh dunia, itu bukan umat ibadah saja. Ayatnya 2 berturut-turut. Yang pertama, wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan memberi manfaat kepada orang beriman. Baru yang kedua, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, menyembahku. 2. Jadi dakwah dulu, memberi peringatan, baru kemudian ibadah. Nah, oleh karena itu kita wajib melakukan dakwah. Dan dakwah yang dipakai oleh jemaah tabligh itu adalah dakwah yang diajarkan dari Maulana Ilyas. Ada dakwah infirodi, ada dakwah khususi, ada dakwah ijtimai, dan ada dakwah umumi. Jadi ketika kita berkumpul rame-rame, ada orang baik, ada orang tak baik, kumpul semua, diundang segala macam lapisan. Kita mengadakan dakwah umumi. Ceramahnya atau bayannya tentang umum. Pentingnya membela agama, iman, dan amal soleh. Tidak menyangkut masalah khilafiyah, tidak menyangkut masalah harta derma, pangkat jabatan, aib masyarakat nggak disentuh. Jadi orang, maaf cakap, rentenir germo pun boleh duduk situ. Mendengarkan ceramah umumi. Nah, kemudian dari situ ditashkil, diajak orang untuk keluar, ijtimai. Dibentuk jemaah 8 orang, 10 orang, dikelilingkan 40 hari, 4 bulan, setahun, 3 hari, 10 hari. Ini dibuat ijtimai. Setelah umumi, dipersempit menjadi ijtimai. 10 orang, 8 orang, satu jemaah dakwah 40 hari, 4 bulan, dan setahun, dan sebagainya. Nah, di dalam itu ada khususi. Nanti pagi-pagi, selesai sarapan pagi, kita datang, atau selesai sholat subuh, datang ke rumah orang-orang kampung. 2 orang jemaah yang keluar dakwah itu menjumpai tokoh-tokoh bicara tentang pentingnya iman, amal soleh, itu khususi. Dan ada yang ijtimai, ada yang infirodi. Kita lagi naik bus atau menuju kota lain, pindah dari jemaah ini, dari masjid ke masjid. Di sebelah kita ada orang duduk, kita gak kenal, kita kenalan, kita cerita pentingnya iman, amal soleh, itu dakwah pribadi, infirodi. Ini sudah diajarkan oleh Maulana Ilyas. Nah, yang masalah itu adalah ketika ijtimai sedang khuruj, sedang keluar. Ada amalan memakmurkan masjid, ada amalan musyawarah, ada taklim 2,5-3 jam, kemudian ada sholat berjemaah, kemudian ada bayan, pikir iman dan amal soleh, segala macam itu dijalankan di masjid-masjid. Banyak masjid sudah menerima. Beda ketika kami dulu awal-awal sekali ikut jemaah tabligh di tahun 1988, itu hampir semua masjid menolak, mengusir. Kita diusir tengah malam juga pernah, dia tangkap polisi, dibawa kantor polisi, di penjara juga pernah.
Tetapi sekarang agama sudah luas, orang sudah banyak mengerti. Majelis Ulama Indonesia juga sudah membantu, tidak mengeluarkan fatwa sesat kepada jemaah tabligh. Ini sungguh bantuan luar biasa. Akan tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu, memang jemaah tabligh ini harus mengerti juga kita sebagai jemaah bahwa masjid itu tidak bisa menerima. Misalnya masjid sedang perbaikan, WC-nya nggak ada, lagi dihancurkan, dibikin baru, ya dia nggak nerima, bukan karena marah, tapi karena keadaan masjid tidak munasib, tidak memungkinkan untuk menerima jemaah. Atau ada di kampung itu sedang ada musibah, masjid dipakai untuk misalnya tahlilan 3 hari karena imam masjidnya wafat, sehingga pada jemaah datang nggak bisa diterima karena 3 hari itu full. Ada mukhataman Quran, ada baca Yasin, ada doa berjemaah, segala macam tradisi di kampung itu. Ya kita paham, kita cari kampung lain. Nggak bisa ngotot, ini dakwah wajib diterima. Ya sedangkan sholat aja bisa gugur, sholat berjemaah karena ada uzur. Sholat Jumat boleh nggak ada, diadakan Jumat, tidak ada Jumat kalau ada uzur. Kenapa pula yang seperti ini kita harus membenturkan antara kepentingan agama dengan kepentingan agama yang lain misalnya. Nah, khusus masalah COVID-19 atau virus corona ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk menutup masjid dari sholat Jumat, khususnya wilayah-wilayah merah. Dan sekarang sudah hampir seluruh Indonesia sudah kena. Kita tidak tahu lagi sekarang bagaimana kita mau bicara. Sehingga ditutuplah masjid ini untuk sholat berjemaah. Bagaimana kita? Ya kita di rumah masing-masing. Muazin bagaimana azan? Azan tetap ada. Zaman Rasulullah juga pernah terjadi wabah, azan tetap ada. Ada hujan lebat berbahaya, orang di jalan semua batu-batu bisa ngelundung sebesar-besar gajah. Sehingga orang yang keluar dalam hujan lebat bisa terbunuh dengan batu. Sayyidina Bilal tetap azan. Cuman azannya ditambah lafaznya. Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salatlah kamu di rumah masing-masing. Memang diumumkan. Nggak ada yang protes, datang Sayyidina Bilal dibilang kamu menghalangi agama, nggak ada. Sayyidina Bilal dipukuli, nggak pernah ada orang mukuli Sayyidina Bilal. Karena ini memang begitu hukum Islamnya. Nah dalam keadaan ini, alhamdulillah Maulana Sa'ad sudah mengeluarkan statement juga. Taati amir kamu di negerimu masing-masing. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita sudah mengambil keputusan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan secara ijtimaiyah. Ulama-ulama dalam komisi fatwa itu bukan 1 orang 2 orang, puluhan orang bersidang, berdebat di situ, sudah keluar keputusan, pemerintah menjalankannya. Terus kita mau taat sama siapa? Pemerintah yang mentaati ulama nggak kita taati siapa? Gairah. Gairah itu tanpa ilmu ditolak. Allah. Jadi ilmu tanpa gairah juga lemah. Jadi kita harus bergairah tapi dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu amal kita nanti rusak. Oleh karena itu mari kita satukan hati, tenanglah. Tidak gara-gara dakwah kita ini tidak boleh datang ke masjid terus Islam dakwahnya mati. Itu kan ijtimaiyah yang nggak boleh, umumiyah yang nggak boleh. Dakwah ceramah tabligh akbar umumi tidak boleh. Di masjid kumpul keluar 40 hari dari masjid ke masjid ijtimai tidak boleh. Tapi khususi dan infirodi boleh jalan terus. Anda tetap dakwah anak istri Anda, buat taklim di rumah. Anda tetap datang tetangga, ngobrol dengan jarak yang selamat. Sehingga dengan demikian agama ini tetap jalan. Wong dakwah itu ada 4 kok. Infirodi, khususi, ijtimai, umumi. Umumi nggak bisa, ada wabah. Ijtimai nggak bisa keluar dari masjid, ada wabah. Ya khususi, infirodi, amal ini ada. Dan ketika kita nggak keluar, ada amalan yang kita buat di intiqali kita, di tempat-tempat kita sendiri tinggal. Bukan berarti agama itu berhenti dakwah, enggak. Dakwah itu tidak mesti di masjid saja. Nabi sendiri waktu pindah ke Madinah kan masjid belum ada.
Belum ada masjid, Nabi dakwah juga sampai Masjid Nabawi dibangun. Jadi oleh karena itu saya pesankan kepada semua jemaah tabligh dimanapun Anda berada, ikuti pesan Maulana Sa'ad Amir kita. Taati amir kamu, pemerintah kamu yang menjalankan fatwa selama ini. Dan jangan kita hinalah BKM, mereka pun susah payah juga untuk agama ini. Iya, mereka susah payah, mereka berhutang untuk bangun masjid. Kadang-kadang mereka jujur mengelola uang dituduh korupsi. Saya ini pengalaman ngurus agama ini. Udah kita nggak ngambil uang dari agama malah dituduh nyolong. Majelis Ulama jadi fitnah, dibilang dapat harta sertifikat halal triliunan. Astagfirullah, kalau duit Majelis Ulama Indonesia triliunan dari sertifikat halal, kami sudah beli seluruh toko-toko, gedung-gedung sepanjang Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said. Kami sewa-sewakan, kaya raya 7 keturunan MUI. MUI, kantor aja masih numpang, belum punya kantor. Itu pun dipitnah. Apalagi DKM, janganlah kita ikut-ikutan memfitnah DKM yang mengurus agama ini. Mereka pun mati-matian bela agama juga dengan yang kita nggak bisa buat. Bagaimana coba? Tiba-tiba kita tuduh dia menghalangi dakwah. Mereka siang malam memikirkan masjid. Kita malah enggak ngurus masjid dia. Datang-datang masjidnya sudah bagus. Sudahlah, kita tutup ini semua lembaran jelek ini. Satukan hati, satukan pikir. Sekecil apapun yang dibuat orang Islam itu Allah lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat satu kebaikan walau sebesar biji sawi, Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Taati Maulana Sa'ad, taati ulama-ulama kita Majelis Ulama, taati pemerintah kita yang menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.